Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kesatu, saat sujud dalam sholat. Rasul bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. HR Muslim. Keadaan sujud merupakan saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Namun sayangnya sebagian muslim ada yang terburu-buru ketika bersujud dan meninggalkan berdoa pada saat itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla, sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu." HR Muslim. Mengenai hukum doa di sujud terakhir, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, "Aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam salat. Akan tetapi, memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam salat. Karenanya, mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Dari sinilah, mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir yaitu duduk tasyahud akhir." Kedua, waktu antara azan dan iqomah. Ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqomah, maka berdoalah." HR Ahmad. Maka ketika mendengar azan berhentilah beraktivitas dan gunakan waktu untuk berdoa. Tak hanya itu, menjelang iqomah juga perbanyaklah membaca doa karena merupakan waktu mustajab untuk doa dikabulkan. Di hadis lain juga disebutkan, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki berujar, 'Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang azan telah mendapat kelebihan atas kami.' Kemudian Nabi SAW menuturkan, 'Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Apabila telah selesai maka berdoalah, niscaya engkau akan diberi.'" HR Abu Dawud. 3. Sepertiga malam terakhir. Selanjutnya adalah ketika waktu menunjukkan sepertiga malam terakhir. Ketika itu kebanyakan orang memilih untuk tidur pulas. Sementara ini sebenarnya menjadi waktu paling mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." HR Bukhari dan Muslim. Memang ada doa yang langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada pula doa yang tidak langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah akan mengabulkannya sesuai permintaan di waktu yang tepat. Bisa besok, minggu depan, bulan depan, maupun tahun depan. Artinya, ketika seorang hamba memohon kepada Allah tentang suatu hal, bisa jadi Allah mengabulkan sesuai keinginan namun tidak dalam waktu segera. Bukan tanpa alasan mengapa Allah mengabulkan doa dengan cara seperti ini. Perlu dipahami bahwa Allah adalah zat yang paling tahu tentang hikmat dan manfaat dari terkabulnya doa, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Demikianlah penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan semoga rezeki Anda berlimpah, selalu sehat, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.